Baik, kita mulai baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai materi dua materi. Materi makhraj dengan materi sifat lazimah. Sekarang kita akan masuk ke sifat aridah. Ini disebut dengan hakul huruf. Kemarin di awal ya, di materi pertama sekali kita masuk dari ayat Allah Subhanahu wa taala warattilil Qur'ana tartila. Kalau masih ingat di surah Al-Muzammil ayat keempat kalau tidak salah. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, apa tartil itu? Apa tartil itu kemarin? Tartil itu apa? Ada dua. Kan Ali bin Abi Thalib, at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Dua. Itu di buku pertama tuh, di lembar pertama. Kalau masih ingat. Kalau udah lama kita ya enggak ke sana lagi. Jadi yang pertama tajwid al-huruf. Mentajwidkan huruf. Mentajwidkan nantinya apa ditajwid? At-tajwidu huwa at-tahsin, memperbaiki huruf yang pertama. Yang kedua adalah ma'rifatul wuquf, mengetahui di mana kita harus berhenti. Karena kalau ngaji pasti ada berhentinya. Nafas kita akan habis. Nah, di mana kita berhenti dan di mana dan seperti apa kita mulai lagi? Nah, ini penting sekali ya. Makanya dua tuh, tajwidul huruf, ma'rifatul wuquf. Nah, untuk tajwidul huruf atau tahsin al-huruf, memperbaiki huruf ini, materinya ada 3. Yang pertama apa itu? Apa itu tajwid? Apa itu tajwid? Tajwid adalah ikhrajul harfi min makhrajihi ma'itai haqqihi wa mustahaqqihi. Itu di situ ada definisinya ya. Jadi mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahak. Ada istilah hak dan mustahak. Nah, hak ini meliputi 2. Yang pertama adalah makhraj, yang kedua adalah sifat lazimah. Nah, makhraj sudah kita pelajari dulu ya. Makhraj itu ada berapa? Huruf hijaiyah ada 29. Makhrajnya ada berapa? Makhrajnya, titik-titiknya ada 17. Ya. Kalau masih ingat ya. Tapi kita biasanya yang biasa ditulis ya di papan tulis itu hanya tenggorokan, lisan dengan bibir. Tenggorokan kita bagi 3. Pangkal, tengah, ujung. Bibir lisan kita bagi 3. Pangkal, tengah, ujung. Bibir 2. Untuk pangkal tenggorokan apa hurufnya? A, ha, tengah a, ha, ujung go, kho. Untuk pangkal lisan o, ka, tengahnya ja, sha, ya. Untuk lisan ada pinggirnya nih. Jadi pinggirnya ada bo. Ujung ketemu ujung lidah, ketemu langit-langit. Apa ujung langit-langit? La, na, ro. Ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi atas. Ta, da, to. Ujung lidah tempelkan ke ujung gigi atas. Sa, za, zo. Ujung lidah tempelkan ke gigi bawah belakangnya. Za, sa, so. Bibir bagi 2. 2 bibir, 1 bibir. Yang 1 bibir hurufnya apa? Fa. Bibir mana dipakai? Bibir bawah dengan gigi atas. Affa. Ya. Kemudian 2 bibir. Mim dengan ba. Am. Kan 2 bibir ya? Am. 1 lagi. Au. 2 bibir bagi 2. Ada yang rapat, ada yang enggak rapat. Yang rapat 2 hurufnya ba dengan mim. Yang tidak rapat adalah waw. Itu secara keseluruhan. Tapi kalau titik-titiknya itu ada 17. Karena makhraj ini semuanya ada 5. Yang kita tahu kan di situ ya.
Di skemanya ada 3 doang. Tapi di buku ketiga ada 5 kita buat. Al-halq itu kan 3 ya, tenggorokan, lisan dengan bibir. Ada tambahannya. Apa tambahannya? 2. Al-halq, al-jauf dengan al-khaysum. Masih ingat nggak? Jauf, rongga tenggorokan dan mulut, tempat keluarnya huruf mad, awi, ya. Kemudian ada al-khaysum. Khaysum artinya rongga hidung, tempat keluarnya dengung. Itu juga itu masuk ya, jadi 17 semuanya. Bisa dilihat di sebelumnya ya, kita sudah pelajari dulu, hanya mereview saja kalau masih ingat. Kemudian dari makhraj masuk kita ke sifat. Jadi setiap huruf itu punya karakter. Setiap huruf itu karakter itu sifat, bawaan lahir lah kalau bahasa kita mah ya. Cara baca seperti itu. Nah, sifat huruf ini ada 2. Ada lazimah, ada aridah. Aridah lazimah. Apa arti lazimah? Apa arti aridah? Sifat lazimah adalah sifat yang nempel dengan huruf itu. Dia membersama huruf itu kemanapun dia berada. Makanya disebut dengan sifat asli. Ya, sifat asli. Setiap orang juga punya sifat asli kan ya. Kita juga manusia punya sifat asli. Setiap orang beda-beda sifat aslinya. Setiap huruf juga beda-beda. Nah, kita membaca huruf itu sesuai dengan sifatnya. Nah, sifat ini dilihat dari banyak sisi. Kita di buku dari sisi 4 sisi ya. Dari sisi tebal tipis, huruf terbagi 3. 3 apa 2? Ada yang tebal dan tipis. Isti'la, ada istifal. Dari sisi mengalirnya nafas 2. Mengalirnya suara 3. Apa itu? Syiddah, bainiyah, rikhwah. Kemudian dari sisi apa itu? Itbaq dan infitah. Nah, ini masuk ke sifat karakter setiap huruf itu. Kemudian ada sifat tambahan yang tidak berlawanan. Ada berapa sifat yang tidak berlawanan? 7. Ingat nggak? Kebayang nggak ini skemanya nih? Yang ke atas 3 kan? Ro, sya, do. Yang ke tengah ada 2. Lin dengan lam dengan apa? Inhiraf. Di bawahnya kakinya ada 2 lagi. Qalqalah dengan sofir, zasasa. Nah, itu bayangin tuh. Bayangin. Maksudnya gambar itu dibayangkan untuk memudahkan kita mengingat. Itu. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke sifat aridah. Itu sifat lazimah namanya. Yang kedua sifat aridah. Kalau sifat aridah sudah kita pelajari, berarti kita sudah belajar tajwidul huruf. Ini nih buku kita nih, tebal begitu. Itu cuma belajar satu doang. Satu tema. Yaitu tentang tajwid al-huruf. Nanti satu lagi di buku ke-4 insyaallah ada materi yang terakhir, yaitu materi tentang waqaf. Di mana kita berhenti, seperti apa kita berhenti. Nah, kalau kita sudah selesai sampai buku 4, berarti harapannya sih ya kita tahu huruf ya, kemudian tahu cara berhenti. Sehingga tartil nanti tilawahnya. Nah, begitu. Dan sekarang kita belum tartil, sampai buku 3 belum tartil bacaannya. Jadi kita tidak tahu di mana berhentinya karena kita belum belajar ma'rifatul wuqufnya. Sebenarnya mudah, tajwid cuma 2 doang ya. 2 materinya. Tajwidul huruf dengan ma'rifatul wuquf, 2 doang. Tapi dari 2 itu nanti banyak cabang-cabangnya tuh ya. Banyak cabang-cabangnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat aridah. Sebelum ke mad, dilihat dulu ininya di skema sifat aridah tuh. Halaman berapa itu? 93. Lihat. Sifat aridah ini sebenarnya dia khilaf ya. Saya lihat beberapa referensi, ada aplikasi tajwid saya download di Play Store itu tidak 11, lebih dari 11 dia. Ini saya ambil dari Dr. Iman kalau tidak salah, dia 11 saja ngambilnya. Nah, sifat aridah itu apa artinya? Tadi ada dengan lazimah. Kalau lazimah sifat asli.
hubungannya kalau sifat lazimah dengan huruf-huruf ketika masih sendiri. Jadi huruf ketika masih sendiri, setiap huruf punya karakter masing-masing. Tapi kan untuk membentuk sebuah kalimat, huruf harus digabungin. Nah ketika digabung itu muncul sifat baru. Itu butuh aridah nantinya. Seperti nun mati, asalnya nun. Nun mati asalnya. Nun mati ketemu dengan huruf qaf. Apa jadinya tuh? Ikhfa. Tapi kalau dia berdiri sendiri, dia sifatnya apa? Nun itu. Ketika berdiri sendiri nun, sifatnya apa dia? Ya bisa istifal, bisa jahar, ya, bisa bainiyah, bisa invitah. Itu ketika sendiri. Tapi ketika huruf nun ketemu dengan huruf berikutnya, karena kita akan sedang membentuk sebuah kalimat, maka ketika ketemu dengan qaf jadi ikhfa. Ketika ketemu dengan huruf tenggorokan, jadinya apa? Idhar. Ketika ketemu dengan ba, jadinya iklab, begitu. Jadi ada idhar, ada iklab, ada ikhfa, itu namanya sifat aridho. Sifat yang muncul karena sebab akibat. Bisa membedakan? Jadi aridho itu munculnya karena sebab akibat. Tapi kalau lazimah, bukan sebab akibat dia mah. Karena memang setiap huruf punya sifatnya masing-masing. Setiap huruf. Nah, ketika huruf itu digabungin menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah kata, maka sukun ketemu huruf depan itu nanti akan muncul hukum. Sifat baru. Yang disebut dengan hukum tajwid sama kita biasanya. Sebenarnya sifat aridho. Ikhfa sifat aridho. Tapi kita katakan biasanya hukum tajwid. Di buku 1 materinya kita buat huruf, ya, huruf, kemudian kalimat, kemudian hukum. Hukum itu kita belum berbicara di situ tentang sifat aridho dan sebagainya karena di awal-awal. Tapi sekarang kita mulai terbuka sekarang bahwa hukum-hukum itu adalah masuk ke bab sifat aridho. Nah di sini lihat sifat aridho skemanya ada al-mad, ada al-qasr. Mad wal qasr ini hukum apa sebenarnya kita ini? Hukum mad sebenarnya. Kita sudah belajar hukum mad. Hukum mad ada berapa? Kita bagi berapa mad itu? Bagi 2 dulu. Mad yang panjangnya 2 rakaat, mad yang panjangnya lebih dari 2 itu. Itu sudah 2 tuh. Mad al-qasr. Kemudian ada di sini ikhfa, idgham, idhar, iklab. Masuk mana nih? Hukum nun mati ini, nun mati, mim mati ini. Ikhfa itu ada nun mati, ada mim mati. Yang nun mati ikhfa hakiki, yang mim mati ikhfa syafawi. Ada idgham di nun mati, idgham apa namanya? Bigunah bila gunah, mim mati idgham syafawi. Idhar di nun mati apa? Idhar halqi. Di mim mati idhar syafawi. Cuma iklab di mim mati enggak ada, iklabnya di nun mati saja. Mulai dari mad sampai iklab ini sudah kita pelajari semua. Sudah kita pelajari semua. Dan ini masuk ke bab sifat aridho. Kemudian tinggal ditambahin tuh ada tafhim, ada tarkik. Tafhim tarkik juga ini pembagian huruf jadi 2 tuh. Ada huruf tarkik, ada huruf tafhim. Tarkik dan tafhim ini munculnya dari mana? Nanti munculnya dari sifat isti'la itu. Ketika dia ke atas, maka dia jadi tafkhim. Ketika dia ke bawah, maka dia jadi tarkik. Gitu. Kemudian ada harokat, ada sukun. Kalau harokat dengan sukun, huruf itu, nah untuk harokat, penjelasannya nanti ada penjelasan yang lebih khusus ya. Huruf itu kan ada sukun. Yang sukun dikasih harokat. Contohnya apa? Sukun diharokatin. Minallah. Minallah. Asalnya mah min. Apa arti min? Dari. Allah. Allah. Tapi kalau kita baca min Allah apa minallah? Minallah. Itu dikasih harokat kan? Sukun dikasih harokat. Nah harokat ini dia muncul gara-gara ada sukun. Gara-gara ada sukun tuh. Makanya karena ada penyebab ini, maka dia di harokat. Ada 2 sukun ya, iltiqa as-sakinain, bertemunya 2 sukun. Makanya ada harokat, nanti insya Allah kita jelasin ya ini secara garis besar dulu.
Kemudian ada harokat yang terkadang disukunin, maka di sini ada sukun nih. Ada harokat yang disukunin. Apa contoh harokat disukunin? Mada disukun contohnya. Al-alamina. Ya. Alhamdulillahirabbil alamina. Gara-gara waqaf diapain ya? Disukunkan. Maka di sini ada sukun. Ya. Kalau di sini ada harokat, berarti mengharokatkan sukun. Kalau ada sukun, berarti mensukunkan harokat. Begitu. Nanti tinggal tambah satu lagi, yaitu sakta. Ini sakta ini di buku keempat ada tadinya ya, tapi di buku ketiga juga karena ada materinya, kita maksudnya buku 3 di ujung. Ada sakta. Sakta itu berhenti sejenak tanpa nafas. Nanti akan juga pada pembahasan ini muqaddimah waqaf ya, waqaf. Karena kalau kita baca Quran kan kita akan berhenti ya. Nah berhentinya itu kadang ada nafas, kadang enggak. Kalau berhentinya dengan nafas, alhamdulillahirabbil alamin, nafas. Maka disebut dengan istilah waqaf. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, itu namanya sakta. Tapi sakta bukan pada tempatnya kalau di situ. Enggak boleh. Sakta itu hanya ada pada tempat-tempat tertentu saja. Contoh, waqila man raqo. Nah, asalnya man nun mati ketemu ro. Jadinya apa harusnya? Nun ketemu ro. Diambil guna. Marraq untuk menghindari bacaan marraq maka diidharkan waqila man raqo. Itu namanya sakta. Insyaallah akan kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang pertama yaitu tentang mad wal qasr. Bab jadi buku tajwid disebut dengan istilah mad wal qasr. Qasr artinya pendek, mad artinya panjang. Biasanya begitu. Hanya saja di buku-buku tajwid biasanya tidak dibedakan antara buku pemula ini ya, antara yang panjang 2 dengan yang panjang tidak, pokoknya mad aja namanya. Di buku tajwid yang untuk pemula. Tapi di buku tajwid untuk yang sudah mahir nanti ada istilah mad, ada istilah qasr. Qasr istilah untuk yang 2 harokat. Apa itu 2 harokat? Mad tabi'i. Ada namanya mad atau ada istilah mad, ada istilah tul, ada istilah isba. Itu untuk yang lebih dari 2 harokat, yaitu 2 harokat ini 6 harokat ya. Kan ada minimal, ada maksimal. Panjang minimal berapa? 2. Namanya qasr. Panjang maksimal namanya apa? Berapa? 6. Namanya apa? Mad. Istilahnya istilah tajwid ya. Ini untuk yang mahir. Tapi untuk pemula semuanya mad aja. Mad tabi'i, mad wajib, mad aja. Mad tabi'i 2 harokat harusnya sama qasr, tapi kita baca mad aja. Gitu. Ini di keterangannya ada penjelasannya. Sifat itu adalah sifat yang tidak selalu bersama huruf, muncul karena adanya sebab dan akibat. Ridho tuh. Sifat ridho seluruhnya berjumlah 11. Muncul karena sebab-sebab berikut. Ini 11 juga, ini masih kelihatan ijtihad para ulama ya. Saya dapatkan yang 11 di Dr. Aiman. Tapi saya lihat di referensi yang lain ada sekitar 13 atau lebih. Kita ambil yang 11 dulu ini. Nah, ada sebab harokat, muncul sifat mad wal qasr. Kemudian sifat sukun, karena agar sukun muncul ikhfa dan sebagainya. Kok ada harokatan sukun? Huruf itu kan ada harokat, ada sukunnya kan? Harokat ada berapa? Harokat ada berapa harokat? 3, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Tetapi harokat ini dia bisa panjang. Kalau apa? Kalau yang A dikasih alif, kalau yang I dikasih iya, yang dhammah dikasih waw. Jadi penyebabnya harokat. Penyebabnya harokat. Makanya masuk ke mad wal qasr itu ya. Ada sebabnya sukun, gara-gara sukun. Huruf itu kan ada sukun, maka yang sukun itu ada nun, ada mim. Sebenarnya pembahasan sukun bukan mim dan nun saja sebenarnya mah. Semua huruf yang sukun itu ada hukumnya. Cuma karena yang paling banyak mim dan nun, akhirnya yang dibahas mim dan nun. Nun mati, mim mati. Padahal ada huruf yang lain. Setiap huruf mati apa saja bertemu dengan huruf yang sama. Namanya apa?
idgham, idgham mutamatsilain. Ba ketemu ba, ta ketemu ta. Ada idgham sebenarnya mutamatsilain. Itu juga penyebabnya sukun. Nanti akan kita bahas nanti insyaallah ya. Nah ini. Dan seterusnya ini bisa dibaca terkait keterangan ini. Kemudian ada istilah ya. Saya tulis nggak istilah di sini? Oh adanya di bawah ya, adanya di bawah ya. Nah, tapi ya di penjelasan. Lihat di skema mad wal qasr. Ini pembahasan pertama. Mad wal qasr ini insyaallah sudah kita pernah bahas berkali-kali, kayaknya udah meletok insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngeletok belum? Ngeletek. Ya. Kalau kita belajar atau berbicara tentang panjang, berarti kita berbicara tentang harokat. Harokat ada berapa? A, I, O. Panjang apa pendek ini? Pendek. Kalau panjang diapain? Terus? Ya? Nah, kalau dia ada seperti ini, maka disebut dengan istilah mad tabi'i. Tabi'i itu artinya biasa. Bisa juga diterjemahkan tabi'i artinya murni. Asli. Makanya ada istilah mad asli. Kalau kita beli madu di Arab akan tertulis tabi'i 100%. Apa artinya? Asli. Jadi murninya bukan mad tabi'i. Kata kita mad tabi'i ini bukan. Ya. Dia asli 100% maksudnya. Itu madu murni maksudnya. Ya sekalipun mungkin ada aja campuran mungkin ya, tapi dia tulis sama. Ya. Ada tabi'i umpamanya, tabi'i asli maksudnya. Tapi tabi'i juga mempunyai makna asli. Makanya disebut mad tabi'i dengan istilah mad asli. Ya. Jadi penyebabnya apa tadi? Mad itu munculnya dari apa? Dari harokat. Harokat ini ya. Dia jadi panjang ketika bertemu dengan ini. Harokat bertemu ini. Jadi kan tadi munculnya sebab akibat. Sifat aridho itu munculnya karena ada sebab dan akibat. Karena fathah bertemu ini, maka muncul panjang. Karena ini ketemu ini, maka muncul panjang. Ini ketemu ini, maka muncul panjang. Ada sebab akibat itu disebut dengan sifat aridho. Aridho itu apa artinya? Enggak asli. Kalau lazimah, nanti di mad ada istilah mad lazim, ada istilah mad arid. Lazim, arid. Mad lazim artinya apa? Apa arti mad lazim? Mad tabi'i bertemu dengan sukun asli. Apa mad arid? Mad tabi'i bertemu dengan sukun yang enggak asli. Dulu udah kalau masih ingat ya, ini sekarang ulas lagi. Kemudian ini panjangnya berapa yang seperti ini? 2 harokat saja. Karena panjangnya panjang minimal. Itu hanya 2 harokat saja dia. 2 harokat itu gimana memahaminya? Ini berapa harokat? Ini 2. Kalau 1 A. Kalau 2 apa artinya? A digabungin. A asalnya apa ini? Ko. Gimana? Ko. Itu 2 harokat. 2 harokat. Mana harokatnya? 1, 2 harokat fathah. Kalau ini asalnya apa nih? Ki. Pendek tidak? Pendek. Dikasih ya. Gimana? Ki. Asalnya ki. Ki 2. Begitu juga dengan harokat ini. Dhammah. Asalnya apa nih? Pendek tidak? Dikasih waw. Begitu. Jadi karena ada harokat bertemu dengan huruf mad, maka jadilah dia panjang. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Sebab akibat. Kemudian panjang ini tidak selamanya 2 harokat panjang itu dalam tajwid.
ada sebab-sebab tertentu yang membuat dia ini lebih panjang dari 2 rakaat. Apa penyebabnya? Hamzah dan sukun. Bukan hamzah dan alif, hamzah dan sukun. Contoh, ini hamzah ada 2 ya. Ini kita untuk memudahkan, hamzah kita bagi 2. Dilihat dari sisi bentuk. Hamzah itu ada yang hamzahnya gini saja, tanpa alif. Ada hamzah, ada alifnya. Atau istilahnya tongkatnya. Ya, seperti ini penulisannya. Nah, nanti kalau ada mad bertemu dengan hamzah kayak gini, maka namanya apa? Mad wajib. Kalau ada mad seperti ini, bertemu dengan hamzah yang kayak gini nih, namanya apa? Mad jaiz. Contohnya, mad apa itu? Mad tabi'i. Apa cirinya? Fathah ketemu dengan alif. Fathah ketemu dengan alif. Berapa harokat bacanya ini? 2. Ketemu dengan hamzah, seret. Maka dia tidak jadi mad lagi, mad tabi'i lagi. Namanya berubah, panjangnya juga berubah. Di Quran juga ditulisnya begitu. Ya. Nah, ini seperti ini, dia panjangnya 4 sampai 5 harokat. Disebabkan oleh hamzah, panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ini hamzah. Jadi baca, kalau 4 harokat berarti 1, 2, 3, 4. Ya, berarti jaa. Asalnya mah ja. Ketika ada hamzah, jaa. Jadi panjang dia. Atau 5 harokat ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Atau ada mad bertemu dengan hamzahnya kayak gini. Contohnya wa ma. Ma mad apa? Ketemu dengan ini. Arsalnaka illa rahmatul alamin. Ini asalnya mad apa tadi? Ketemu dengan hamzah bertongkat. Di Quran dikasih ini. Ada apa namanya ini? Mad jaiz munfasil. Apa arti munfasil? Apa arti muttasil? Apa munfasil atau muttasil? Kenapa mad wajib mah muttasil? Mad jaiz mah munfasil. Kenapa nggak muttasil semua aja? Apa arti mad muttasil? Nah, kita harus tahu tuh. Kita ketika ada kalimat mad wajib muttasil, kita harus tahu mad, kita tahu wajib, kita harus tahu muttasil. Apa arti muttasil? Muttasil artinya nyatu, connect kalau internet mah, ya. Kalau munfasil disconnect kali ya. Kalau nggak nempel tuh nggak nyambung. Ya, ini hubungannya dengan makna. Ja saja nggak punya makna. Ketika diginiin, jaa artinya datang. Dan ini satu kata nih. Penulisan satu kata hamzahnya seperti ini, ditaruh di akhir. Tapi kalau hamzah seperti ini, dia posisinya ada di awal. Posisi hamzah seperti ini mana posisinya adanya? Di akhir. Ini kan awalnya, ini awal nih, ini akhir. Tapi kalau seperti ini posisinya di awal sebenarnya, berarti ini misah. Ini. Berarti dua kata. Dua kata. Makanya disebut dengan munfasil, misah. Kalau ini mah muttasil, nyatu hamzahnya. Bisa dipahami? Nah, cirinya di dalam bahasa Arab biasanya kalau hamzahnya seperti ini, berarti dia posisinya akan ada di mana? Di akhir. Tapi kalau hamzah kayak gini, di mana adanya? Di awal. Contohnya penulisan kalimat Ahmad. Ada seperti ini, ada seperti ini. Mana yang betul? Mana nih? Ini ke sini tah apa ini ke sini? Mana yang betul? Ahmad. Nah, ini.
Karena ini ciri penulisan di awal nih. Ini posisinya adanya di mana? Di akhir. Ya. Yang di awal berarti dia misah dengan sebelumnya. Awal yang di akhir berarti dia nyatu dengan sebelumnya. Ini nyatu nih. Jadi kalimat dalam satu kata seperti ini kan, satu kata ini, satu kalimat. Istilah kata dengan istilah kalimat beda kan ya, bahasa Indonesia dan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia itu huruf digabung jadi kata. Kata digabung jadi kalimat. Ada huruf, kata, kalimat, itu bahasa Indonesia tuh. Saya pergi ke pasar, apa itu namanya? Kalau bahasa Indonesia, kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada huruf digabung langsung jadi kalimat tuh. Za, ha, ba, digabung. Zahaba, jadinya apa? Jadi kalimat. Ini za saja huruf, ha saja huruf, ba saja huruf. Ketika digabungin jadi zahaba, jadi kalimat, nggak ada kata. Terus yang kata kita kalimat itu, saya beri pasar, apa namanya itu? Jumlah namanya. Jadi huruf, kalimat, jumlah. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, huruf, kata, jumlah. Apa namanya? Kalimat. Ya, itu perbedaannya di situ. Ini satu kalimat, satu kata. Nah ini yang disebabkan oleh hamzah, panjangnya tidak sampai maksimal. Maksimal tadi berapa? 6. Istilah 6 atau maksimal disebut dengan istilah apa? Kalau 2 harokat apa nama istilahnya tadi? Qasar. Ya. Kalau panjang maksimal istilahnya mad, atau ada 3 istilahnya. Isba atau tul istilahnya. Untuk istilah tajwid ya, untuk panjang yang maksimal. Itu ada di bawah kalau tidak salah ditulis. Ketemu nggak? Ada ya? Ya. Tul itu panjang artinya. Ada minimal, ada maksimal. Ini 2. Ini 6. Ini pertengahannya berapa? 4. Pertengahannya 4. 2, 3, 4. 4, 5, 6. Tengah-tengah berarti 4. Tengah-tengah bahasa Arabnya tawassut. Makanya untuk 4, panjang 4 namanya istilahnya tawassut. Itu. Nah, 5 enggak sampai 6 itu di atas tawassut. Di atas itu menggunakan kalimat fauqa. Cuma ditasgirkan fauqanya. Ininya asalnya mah fauqa. Jadi fuwaik. Fuwaik. Fuwaik at-tawassut, artinya di atas tawassut sedikit. Tidak sampai ke isba atau tidak sampai ke tul atau mad. Ini istilah ya, istilah apa namanya? Istilah panjang bacaan. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya. Jadi ini istilah jadinya mad apa ini? Ini mad apa jadinya nih? Mad apa namanya? Tabi'i. Tabi'i. Kalau ditanya apa sih mad wajib itu? Mad wajib. Apa mad wajib? Apa definisinya? Mad tabi'i. Bertemu dengan hamzah. Bisa dalam satu kata atau hamzah yang tak bertongkat. Ya, apa itu mad jaiz? Mad tabi'i. Bertemu dengan hamzah yang bertongkat. Kalau pakai tongkat-tongkat kayak gitu. Tapi kalau enggak, apa itu mad wajib? Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau kata ya. Atau mad jaiz, mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam lain kalimat dan kata. Bisa dipahami? Ya. Jadi yang menyebabkan dia panjang ini apa hamzah? Kalau kita hapus seret, panjangnya berapa? 4 sampai 5. Tetap dikasih panjangnya berapa? Dihapus panjangnya berapa?
Sama. Jadi karena penyebab panjang itu, bukan bendera. Penyebabnya adalah hamzah. Mantobi bertemu dengan hamzah. Bisa dipahami? Nah, yang kedua kita akan bahas sukun. Apa arti sukun? Mati. Kalau harokat? Ada harokat, ada sukun. Apa arti harokat, apa arti sukun? Harokat artinya gerak. Kalau bergerak orang hidup apa enggak? Hidup. Berarti harokat itu gerak, hidup. Tapi kalau sukun, mati. Diam aja dia. Sukun ini ada, kita bagi dua. Ada sukun yang dari sananya sudah sukun. Di mana sananya itu? Dari sananya sudah sukun. Di mana sananya itu? Dari Allah sudah sukun. Iya. Kemudian ada sukun yang dia hidup. Asalnya mah kita sukunkan. Sukun yang dari sana dengan sukun yang asalnya hidup kita sukunkan, itu beda. Makanya untuk yang sukun dari sananya disebut dengan sukun asli. Sukun yang datang belakangan asalnya mah fathah disebut dengan sukun yang tidak asli. Tidak asli. Ya. Istilah Arabnya asli itu lazim. Istilah Arabnya tidak asli itu arid. Makanya nanti ada namanya mad lazim. Ada mad arid. Ini sebenarnya sukun dua-duanya nih. Nah, contoh yang mad lazim asli contohnya. Gimana? Harus dari mad tubai dulu. Kan mad lazimnya. Sebutan contoh mad lazim. Lam, ya. Alif lam mad lazim. Atau waladhdallin. Ya. Alif lam mim. Mana sukunnya? Nah, dia tidak akan ketemu kalau nyari-nyari kayak gini. Ya, maka diurai. Lam itu kalau ditulis kayak gini. La, kan? Ya kan? Ini mad apa nih? Apa untuk BI? Fathah ketemu. Terus depannya apa ini? Mim sukun. Bukan lamun, tapi lam. Sukun dari sananya. Untuk bacaan huruf-huruf di awal, dari sananya sudah sukun. Kalau tidak diurai, ketahuan nggak mana sukunnya? Nggak kelihatan. Tapi kalau diurai kelihatan. Mim, kalau kita tulis gimana? Mim. Ininya apa? Mi-nya ada apa nih? Atau B, kasrah ketemu ya, ketemu dengan sukun asli. Paham? Bisa dipahami? Jadi sukun asli itu kayak gitu. Dari sini asli. Umpamanya ada kalimat ini, ada ini nih. Gimana bacanya? Mad apa namanya? Mad apa namanya madnya? Mad lazim. Mad lazim definisinya mad tubai ketemu dengan sukun asli. Mana sukunnya? Urai. Mad apa ini? Nu-nya? Nu-nya mad apa? Mad tubai ketemu dengan sukun asli. Bisa dipahami? Ini namanya mad lazim. Tapi nanti mad lazim ada pembagiannya ya. Ada mad lazim mutsaqal, mukhaffaf, qalbi, harfi. Nah, sekarang kita masuk ke yang arid sukunnya tidak asli. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alami. Mati apa hidup asalnya? Hidup. Nah, ini mad apa nih mi nih? Mantubi. Kasrah ketemu ya, mantubi.
ketemu dengan huruf hidup yang disukunkan, yang enggak asli, maka disebut dengan mad arid lis sukun. Paham? Arid itu enggak asli. Ya, mad arid lis sukun. Ya, mad arid jadi enggak asli. Ada campuran air. Nanti istilah lazim, istilah arid kita temukan lagi di sifat huruf. Ada sifat huruf namanya lazim ada sifat huruf namanya arid nantinya tuh ditambah taknya. Asalnya kan mad lazim, mad arid, tapi nanti untuk sifat ada lazim ada taknya. Untuk sifat arid apa tadi? Doh. Ada taknya tuh nanti tuh, tambahannya. Tapi dia maknanya sama. Sifat lazim, lazimah artinya sifat asli bawaan dari sananya. Setiap huruf ini punya sifat masing-masing. Tapi kalau arid tadi apa tuh? Artinya sifatnya dia nggak nempel. Dia ada karena sebab akibat, makanya nggak asli. Ini kalau sifat yang tadi, sifat lazimah asli berarti. Ini kalau kita kaitkan dengan sifat huruf ya, yang aridoh tadi. Paham? Paham? Jadi apa itu mad ada di sukun? Mad tabi'i bertemu dengan sukun yang tidak asli. Apa itu mad lazim? Mad tabi'i bertemu dengan sukun yang asli. Tapi harus tahu mengurainya. Tapi dari sini kan mudah definisinya kan? Mudah. Makanya mad tabi'i disebut dengan mad asli namanya. Aslinya mad itu, maksudnya gitu. Mad itu kan artinya panjang ya. Mulai panjang itu ketika dari 2. Kalau 1 belum disebut mad. Dari 2 mulainya. Makanya panjang minimal dari 2 mulainya. Maksimal 6. Itu tajwid. Panjang sebenarnya bisa saja lebih dari 6. Tapi tajwid membatasinya 6 saja. 6 harokat. Di luar Al-Quran itu tidak pakai tajwid, silakan nggak jadi masalah. Tapi di Quran harus berapa tadi? 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 6 itu. Enggak boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah itu. Kepanjangan. Atau jadi salah lagi tuh. Ya. Kepanjangan. Ya. Dia 6 tuh kalau tajwid. Tapi kalau di luar Quran maksudnya, di luar Quran, nggak pakai tajwid nggak apa-apa. Kayak hadis, baca hadis ya, nggak perlu pakai tajwid. Atau adzan, nggak perlu pakai tajwid. Karena kalau pakai tajwid, adzannya nanti pendek, nanti sebentar doang. Kasian yang rumahnya jauh, ya, baru jalan udah komat di sininya. Ya. Tapi kalau adzannya nggak pakai tajwid, lafaz Allah tuh 2 harokat dipanjangin. Kan Allahu Akbar gitu doang kan, 2 harokat. Ini mah Allah jauh sana baru akbar. Ini nggak jadi masalah kalau di luar Quran. Tapi kalau dalam Quran dia ada batasan. Panjang minimalnya 2, maksimalnya 6. Ya? Yang ngaji lagu. Iya, kalau panjangan salah dia. Kalau panjangan. Iya, kebanyakan salah. Harusnya enggak. Tapi mungkin di alasannya kan katanya bacaan itu kan sesuai dengan tempo. Saya kan pelan-pelan bacanya. 6 harokat pelan dengan 6 harokat cepat itu kan beda. Kata dia begitu pas alasannya tuh. Ya kalau masih seperti itu sih nggak jadi masalah. Karena memang cara baca Quran bisa 3 cara kan. Bisa pelan banget, bisa cepat banget, bisa tengah-tengah. Selama dia masih pakai tajwid bacanya, baik yang cepat, yang tengah, yang lambat, itu masih masuk kategori apa kategorinya? Ya tartil campur, kalau dicampur dengan wakofnya tadi ya, tartil. Artinya bagus. Tapi kalau terlalu panjang banget juga salah.
Maka nanti yang menilai kan juri. Jadi kita bukan hanya sekedar suaranya bagus, tapi tajwid bagus. Jadi tajwid nomor 1 tajwidnya itu. Suara nomor 2. Jangan sampai suaranya bagus, tajwid acak-acakan. Juara 1 katanya. Ya, berarti dia nilai suara. Itu menyanyi namanya, ya, bukan tajwid. Kalau kita melihat, tadi punten, ini disebut dengan sifat mad asli. Aslinya kayak gini. Asli itu fathah ke ta'wil itu asli. Tapi nanti ada cabang disebut dengan far'i. Yang cabang yang mana? Ini, mad ini. Itu cabang. Cabang dari ini. Istilah ibarat pohon. Mad tabi'inya adalah ini. Mad tabi'inya. Mad wajib, mad jaiz adalah yang di sini. Di sini. Batang ini lepas dari pohonnya enggak? Enggak. Asalnya ini pohonnya mana nih? Dan ini tidak akan lepas dari pohonnya. Maka disebut dengan mad asli, ini mad far'i namanya, cabang. Kalau di buku tajwid bisa dibuka ya, ada tajwid bahasa Indonesia juga ada istilah mad asli, mad far'i. Itu maksudnya kalau mad asli, mad tabi'i yang aslinya gini. Jadi cabang itu, kenapa ada jadi cabang? Karena ada sebab. Apa sebabnya? Hamzah dan sukun. 2. Sebabnya hamzah dan sukun. Kalau dihitung di sini yang far'i ada berapa? Ada berapa yang far'i? Mad jaiz, mad wajib, mad lazim, mad arid ada berapa? Mad apa yang belum kita sebut yang panjang lebih dari 2? Arid udah. 1, mad silah kubra. 2. Madlin. Enggak ada. Mad silah kubra dengan madlin ini enggak dari sini awalnya, makanya enggak ada dia. Cuma dia ada persamaan dengan ini. Mad silah. Mad silah kubra. Contohnya apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Terus alladzi jama'a malan wa 'addadah. Terus yahsabu anna ma lahu akhladah. Anna ma lahu. Hu-nya mad apa ini? Kalau mantubi fathah ketemu alif. Mana fathah kalau enggak ada dia? Ya, ini mad silah. Yang membuat hu ini panjang apa? Yang membuat dia panjang ini huruf hidup. Dia posisi di tengah, diapit oleh huruf hidup. Kalau dia di sininya mati nggak hidup, nggak jadi. Jadi ini mah panjangnya ini bukan karena ketemu fathah ketemu alif, bukan itu dipanjangnya. Dia penyebab panjangnya itu karena diapit hu-nya. Diapit, makanya disebut dengan mad silah. Hanya saja ini panjangnya lebih dari 2 kan? Penyebabnya ternyata ini. Apa ini? Hamzah. Sama tidak dengan ini? Sama tidak? Sama. Karena ada kesamaan dengan ini, maka mad silah kubro diikutkan. Diikutkan ke mana? Mad jaiz. Tapi kalau dikasih definisi, nyambung nggak dari sini? Mantubi ketemu ini nyambung tidak? Nggak nyambung. Cuma karena ada persamaan dengan mad silah, ada mad jaiz, sama-sama bertemu dengan hamzah bertongkat, maka panjang bacaannya disamakan. Paham? Kemudian tadi ada mad apa lagi? Yang belum? Madlin. Ya. Madlin. Madlin itu yang kayak gimana? Yang ai, au. Kalau mantubi fathah ketemu alif. Kalau madlin mah fathah ketemu iya. Jadi nggak nyambung dari sininya. Cuma ada kesamaan. Persamaannya dengan mana?
Ada persamaan dengan sukun. Apa maksud sukun itu? Ini mad tabi'i ketemu dengan satu huruf disukunkan, ya kan? Nah, mad ini juga mad lin tadi. Baitun. Mana linnya? Mana linnya? Baik. Ketemu dengan apa? Satu huruf yang disukunkan. Ini kan jadi hilang kan? Baitun, bait. Ada persamaan dengan mad alif sukun. Tapi kalau dia dari sini mah nggak nyambung. Apa persamaannya? Sama-sama ada sukun yang tidak asli di situ. Karena ada persamaan, maka panjangnya disamakan dengan mad arid. Untuk panjang karena ini panjang karena hamzah, panjang karena sukun. Untuk sukun mulainya dari 2 nih. 2, 4, 6. Mad lazim ngambil 6-nya doang. Mad alif sukun bisa semuanya ngambil di sini. Tapi kalau dia berhenti segini, kalau berhenti. Bukan kalau berhenti yang berhenti semua ya. Dia bisa seperti ini, seperti ini, pada sukun tuh. Tapi biasanya kita untuk membedakan dengan mad yang lain, kita panjangnya segini. Termasuk mad ini juga. Jadi kalau mad lazim, pokoknya disebutkan oleh sukun, bisa 2, bisa 4, bisa 6. 2 itu istilahnya apa tadi? Qasar. 4 namanya Pak? Tengah-tengah? Tawassut. 6. Tul atau mad atau isbah. Ada 3 istilah untuk ini. Jadi ini minimal, ini maksimal, ini tengah-tengah. Tengah-tengah itu tawassut. Tawassut dari kalimat wasit. Wasit itu main bola. Wasit itu penengah. Ya. Tapi kalau sekarang mungkin bisa dibayar jadi nggak jadi penengah ya. Ya kalau zaman sekarang mah. Saya dipahami sampai di sini? Untuk ini Pak, untuk bersilah itu kan depannya itu hamzah ya. Hamzah bertongkat. Kalau bukan hamzah ya. Huruf hamzah dia masuknya ke sini. Makanya ini kan kita berbicara tentang yang panjangnya lebih dari 2. Yang 2 nanti masuk ke sini. Ada persamaan dengan mad tabi'i. Yang 2 nanti akan dimasukkan ke mad tabi'i, diikutkan. Apa itu yang 2? Mad silah sugro, mad badal, mad iwad. Masuk ke sini nanti itu. Ada persamaan. Coba nih. Asalnya kan kayak gini ya, mad itu ya. Fathah tu alif, kasrah waktu dhamma ketemu wow. Ada namanya mad apa selain mad tabi'i? Mad badal. Contohnya mana mad badal? Nah, mad tabi'i dibuat dari hamzah. Contoh amanu. Masuk ke mad tabi'i tidak? Ada persamaan dengan mad tabi'i tidak? Apa mad tabi'i itu? Fathah ketemu ada persamaannya kan? Sama persamaannya. Cuma di hamzah aja. Hamzah dianya. Jadi persamaan di situ. Ada persamaan dengan tabi'i maka panjangnya 2 sesuai dengan panjang mad tabi'i. Mad iwad. Contohnya? Ya, abada umpamanya ya. Abadan. Ketika kita baca berhentiin gimana? Sama dengan tabi'i. Ada persamaan tidak? Apa itu? Fathah ketemu ada persamaan tuh. Apalagi pada apa lagi? Mad apa? Mad silah sugro. Mad silah sugro lahu ma fis samawati wa fil ard umpamanya. Kan diapit dia mah. Dia panjangnya bukan karena ketemu alif, bukan dia mah panjangnya. Yang membuat dia panjang apa? Huruf hidup kiri kanannya. Iya, kiri kanannya huruf hidup.
dia yang membuat panjang ini saja sebenarnya. Cuma untuk bab mad silah, kalau yang di depannya bukan hamzah, panjangnya 2 harokat. Maka kalau 2 harokat diikutkan ke mad tabi'i. Begitu. Karena dia ada hamzah, maka diikutkan ke mad jaiz. Tapi di sini buku 3 kita tambah madnya. Ini kan yang panjang 2 harokat, kata kita mad tabi'i. Terus mad badal, terus mad iwad, terus mad silah. Di buku ini ada apa lagi yang belum? Mad tamkin namanya. Mad tamkin. Ya, nanti ada pembahasannya. Mad tamkin itu mad tabi'i sebenarnya mah. Di buku ada contohnya ya, ada mad tamkin. Mad tabi'i sebenarnya mah contohnya gini. Mad tamkin itu. Innal ladzina amanu wa amilu as-solihah. Amanu wa amilu. Lihat, ini apa nih? Wow kan? Ini apa? Untuk menghindari bacaan idgham. Khawatir dibaca innalladzina amanu wa amilu. Untuk menghindari idgham, maka ini harus dimadkan. Innalladzina amanu wa amilu. Nah, nu wa amilu itu ini disebut dengan mad tamkin. Tapi selama ini kita katakan mad apa? Mad tabi'i karena kemiripan. Ini mad tamkin namanya. Dan banyak kasus seperti ini. Jadi khawatir diidghamkan amanu wa amilu amanu. Maka jangan dibaca amanu, harus madnya dijelasin dulu. Amanu wa amilu. Itu namanya mad tamkin. Ya, ada kesamaan dengan tabi'i maka masukin ke mad tamkin. Bisa dipahami? Kemudian ada satu lagi yang belum disebut. Mad apa di situ? Yang panjang lebih dari 2. Mad farqi. Ya. Mad farqi itu nanti ada kesamaan dengan mad lazim. Mad lazim. Maka disebut dengan panjangnya dimasukin ke mad lazim. Mad lazim berapa panjangnya? 6 saja. Mad lazim 6 saja. Untuk yang disebabkan oleh hamzah, panjangnya berapa? Hamzah 4 sampai 5. Sukun 2, 4, 6. Istilah 2 qasar. 4 tawasud. Mad 6. Isba, bisa mad, bisa tul istilahnya. Tajwid. Tapi untuk mad lazim dia hanya ngambil angka 6 saja. Mad dari sukun mengambil angka 2, 4 dan 6. Bisa dipahami? Jadi yang masuk ke far'i aslinya mau ke sana cuma ini doang tuh. Cuma nanti ada kesamaan diikut-ikutkan. Sebut dengan mulhaq namanya. Mulhaq. Paham ya? Insyaallah ya. Itu bab mad. Ada pertanyaan? Mad farq itu di buku ada contohnya. Contohnya gini. Mad farqi cuma ada 6 dalam Al-Qur'an nih kalau tidak salah. Mad farqi itu ada istilah hamzah bertemu dengan alif lam. Hamzah ini artinya apakah? Disebut dengan hamzah istifham. Hamzah istifham. Contoh, antum. Apa arti antum? Nah, a-antum. Apa artinya? Apakah kamu? A-antum asyaddu khalqan amis sama. Ada di surah Naziat ya, kalau tidak salah ya. Artinya apakah? A itu mempunyai makna apakah? Sama dengan hal kalau dalam bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab ada hal ataka haditsul ghasyiyah. Apa artinya? Hal ataka.
apakah sudah datang kepadamu. Hal itu artinya apakah. Nah ini dalam Al-Quran ada alif lam al nih ya, didahului oleh istifham. Contohnya lafaz Allah. Apa Allah di sini? Allahu Akbar. Apa artinya? Kalimat apa ini? Allahu Akbar ini? Berita apa? Nanya. Allahu Akbar. Berita. Allah Maha Besar. Sekarang kita mau nanya nih. Apakah Allah Maha Besar? Menggunakan apa? Ini. Paham? Teman ini. Cuma nanti cara bacanya tanpa ada ini. Gimana bacanya nih? Baca. Ini kan apa nih? Hamzah wasol namanya. Ini ada harokatnya enggak? Hah? Enggak ada harokat kan? Bacanya gimana? Apa I? Apa U? A. Bacanya A. Gimana bacanya? Allah. Ya. Tapi kalau ini dibaca karena ada di tengah, ada di awal dia. Kalau posisi di tengah, kita tambahin ini, hapus ininya. Seret. Gimana bacanya? Allah kan sama Allah. Ketika dibaca ini, bacanya Allah. Ketika ada ininya bacanya Allah. Kalau cara bacanya sama, ini kan cara bacanya sama ini. Cara bacanya sama dia. Kalau diganti dengan waw coba di sini. Gimana bacanya? Ini. Wallah kan? Bukan wa Allah kan? Wallah. Hilang ini dengan dibaca. Sama dengan ini juga nih. Gimana bacanya gimana? Dari sini? Allah. Kalau cara bacanya sama, sedangkan bentuknya beda, nanti gimana cara membedakannya bahwa dia bertanya apa ngasih berita? Allah umpamanya. Itu ketika saya bilang Allah, saya ngasih tahu apa nanya? Hah? Karena antara ngasih tahu dengan nanya, cara bacanya sama. Jadi saya baca Allah. Itu ngasih tahu apa nanya? Ngasih tahu. Ya kan? Nah, untuk membedakan bahwa dia nanya, maka A-nya dipanjangin. Allahu khairun. Gitu, A-nya dipanjangin. Maka disebut dengan mad farqi. Farqi itu artinya pembeda. Untuk membedakan antara kalimat berita dengan kalimat tanya. Tapi bisa dua dibacanya nih nanti ya, di pas materinya kita akan bahas. Bisa dua dibacanya, bisa dipanjangin masuk ke mad lazim tuh. Allah atau az-zakarain, ada tiga. Al-ana, ada tiga. Ada dibacanya dengan istilah tashil, cepat. Allah, begitu bacanya. Asalnya kan Allah, A yang kedua ngilang, kayak digeret gitu. Allah, al-an, az-zakarain. Kalau di surat Fusilat, a'jami wa arabi. Pernah dengar nggak kalimat tashil? Itu cara bacanya gitu. Ini nanti akan kita bahas ya pada saatnya. Jadi farqi itu pembeda. Untuk membedakan antara kalimat berita dengan kalimat tanya. Biar beda, maka dipanjangin A-nya. Gitu. Panjangnya tidak harus nama harokat. Wajib 6. Dia diikutkan. Oh itu. Untuk yang diikutkan ke mad ini, apa tadi? Mad lazim. Kalau kita mau baca panjang, maka panjangnya harus 6. Panjang itu kan ada 2, ada 4, ada 6. Dia harus 6. Kalau mau ikut panjang.
Tapi kalau mau ikut tashil, kita baca tashil, nggak ada panjang sama sekali. Nggak kedua, nggak keempat, nggak keenam. Allah. Kayak baca Allah. Kayak gitu ya. Cuma A yang keduanya samar. Allah. Gitu. Nanti akan ada ininya. Insyaallah. Ada lagi yang bertanya? Ini kita membahas mad secara umum dulu. Jadi setelah itu nanti per ininya nanti. Sudah paham ya? Insyaallah. Berawal dari mana dulu? Terus kemana setelah itu? Nah, itu aslinya tuh. Coba yang diikutkan. Diikutkan, kan pertambahannya kan? Disesuaikan dengan diikutkan kemana? Yang belum kan ada madlin, mad silah sugro, mad silah kubro dengan mad farki. Ikutkan kemana-mana itu. Mad silah kubro, persamaannya dengan mana? Mad silah kubro. Kubro. Persamaannya dengan mana? Diikutkan ke situ. Ada apa lagi? Tadi mad farki ya? Mad farki masuknya kemana? Diikutkan kemana mad farkinya? Mad? Tadi yang mad farki Allah 6 harokat. Mad lazim dia. Ada berapa yang lebih dari 2? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini semua. Ya, silakan coba tulis yang diikutkan ke mantubai apa aja. Ke atas tuh, ke mantubai. Diikutkan ke sana. Ada persamaannya. Ada apa aja yang penting yang 2 harokat. Badal. 2. Yod. 3. Nama silah sugro ya. Satu lagi. Sugro. Sugro. Satu lagi, ada satu lagi, mad apa? Mad tamkin. Masukin situ, atas ya. Mad tamkin. Tadi amanu wa amilus sholihat ya contohnya. Mirip mantubi. Nah, udah tuh. Ini semua pembahasan mad dalam tajwid. Kalau di buku 1, 2 mad itu baru kita kenalkan 10 ya? 10 ya? Yang 2 harokat 4, yang lebih dari 2 6. Ini ada berapa yang lebih dari 2 tuh? 7 kan? Nah, kemarin kita di buku 1, 2 6. Sekarang ada tambahannya. Kemudian di mad tabi'i, ikut mad tabi'i ada berapa kemarin tuh? Ada 4 mad tabi'i. Terus sekarang ditambah dengan mad tamkin. Nah, udah selesai pembahasan mad segitu doang tuh. Kalau digabung berarti mad ada berapa? Semuanya. Berapa? 5 ya? 5 tambah 7. Berapa tadi? Nah, itu mad. Tambah dengan nun mati mim mati udah selesai tuh hukum tajwid. Segitu doang. Habis. Bisa dipahami? Yang lain silakan dihapus, tulis ulang. Asalnya dulu, aslinya. Mad tabi'i. Bismillah.
Durasinya kepanjangan kalau YouTube. Lihat, dia diikutan tuh karena ada persamaan. Persamaan dengan mana yang mirip? Kalau masuk ke situ apa ininya persamaannya dengan mad itu? Mad jaizu yang bertongkat apa enggak bertongkat? Hamzahnya ada tongkatnya enggak? Enggak ada. Oh ada. Mad silah kubro masuknya ke yang ada tongkat apa enggak bertongkat? Enggak bertongkat kalau yang sugro. Tapi kalau kubro bertongkat. Kalau bertongkat berarti ikut ke yang mana? Mad wajib apa mad jaiz? Mad jaiz. Berarti di bawah mad jaiz. Ya, itu disebut mad silah sugro. Ya kubro ya. Mad wajib udah enggak punya dia. Mad wajib enggak punya yang diikutkan. Berarti hanya berapa itu semuanya? Ada 7 ya. 1, 2, 7 tambah 5 dengan tabi'i. Berarti berapa semua mad? 11. 11 ya? 5 sama 7? 12. 12 mad. Ya, cukup. Alhamdulillah. Bisa dipahami? Yang lain? Nah, ingat aja penyebabnya itu dia bisa panjang lebih dari 2 itu karena ada hamzah dan ada sukun. Hamzahnya 2 jenisnya di Quran itu. Ada yang ada tongkat, ada yang enggak. Kita lihat dari sisi ciri-ciri itu. Kita lihatnya itu. Kalau dia ada hamzah bertongkat, berarti namanya mad jaiz munfasil. Kalau tidak, mad wajib muttasil. Tapi untuk urusan panjangnya sama nanti. Dia bedanya hanya ketika berhenti. Kalau berhenti, maka mad wajib masuk ke 6 dia. Berhenti. May yasha gitu. Itu 6. Ini mad apa? Mad tabi'i kan? Man yasha. Ini apa ini? Hamzah. Mad apa namanya jadinya? Mad wajib. Boleh tidak kita katakan mad ada di sukun? Apa di sukun itu? Mad tabi'i bertemu dengan satu huruf hidup disukunkan. Sama nggak dengan ini definisinya? Sama. Karena madlin 6 harokat. Ini ada persamaan nih. Bedanya cuma dia hamzah doang. Ada persamaan. Makanya panjangnya dia bisa 6 ketika berhenti. May yasha. Gitu. Idza jaa. Kalau berhenti. Tapi kalau dia lanjut 4 sampai 5 harokat. Ini gini, biar untuk memudahkan. Sukunnya ada asli, enggak asli. Dari sukun asli enggak asli, dari hamzah bertongkat, di situ nanti kita akan mudah mengingat. Ini maksud saya biar kita sampai enggak ngelihat buku bisa menjelaskan dari skema. Ini skema agak banyak kita, yang enggak banyak amat sih. Ada skema ini, skema lazim, skema hukum ro, ada ya. Skema makhraj. Itu harus di luar kepala tuh. Kalau di luar kepala nanti pas kita ngajar tanpa buku udah bisa menjelaskan. Karena kalau ini kayak peta dia menguasai seluruhnya. Kayak mad itu kan kayak gini peta. Kita tahu di mana posisinya.
Tapi kalau di buku tajwid biasanya langsung aja, langsung di ini mantubai bahas mantubai. Kita tidak tahu di mana posisi mantubai itu. Biasanya di buku tajwid jarang-jarang yang dipakai peta. Saya lebih enak ngelihat peta dulu. Sebelum masuk ini. Makanya untuk menghafal Quran juga itu bisa seperti itu. Tapi mungkin tiap orang beda-beda. Jadi sebelum kita menghafal surat An-Naba, kita harus petakan dulu An-Naba ini isinya apa. 1 sampai 5 tentang apa, 6 sampai sekian tentang apa, terus itu. Setelah dipetakan, baru kita hafal per tema-tema itu. Baru nanti digabungin. Itu lebih paham seperti itu. Tapi kadang ada orang yang menghafalnya enggak seperti itu dia. Yang penting hafal teksnya. Bacanya metasalun ulang berkali-kali gitu. Dan ketika ditanya dia nggak tahu di mana ininya. Yang kita perlukan sekarang lah. Tapi kalau hilang. Makanya kita buat metode seperti ini, yang metode Al-Azam tuh. Apanya? Beda-beda dia. Kan kita kalau ngapal kan per tema ya. Per tema itu tiap surat beda-beda. Ada yang kayak An-Naba 1 sampai 5, baru muqaddimahnya tuh, tentang kiamat. Nanti 6 sampai 16 kalau tidak salah, itu tentang tafakur. Nanti masuk ke kiamat lagi, masuk ke ini gitu. Beda-beda. Ada yang satu temanya 5 ayat, ada yang 10 ayat, ada yang 6 ayat. Tapi kalau kita menghafalnya sesuai dengan tema, jadi enak nanti. Pertama. Tapi yang tiap orang beda-beda. Ada orang yang nggak mau kayak gitu. Pokoknya saya menghafalnya sehalaman katanya gitu. Beda-beda. Ada yang dia nggak pakai tema begitu. Pokoknya mah saya menghafalnya satu ini umpamanya nih. Satu halaman. Saya bagi 4 aja. Dia nggak ngelihat isinya. Tapi dia hanya ngelihat barisnya doang. Kalau ditanya tentang apa itu, nggak tahu kayak gitu. Tapi yang kita susun itu metodenya, kalau ditanya tahu tentang apanya, temanya. Dan itu kalau menurut saya yang diperlukan oleh kita yang dewasa. Kalau anak kecil kan dia tidak apa istilahnya ya, nggak perlu pemahaman. Tapi orang dewasa kan ingin tahu apa isi Quran tuh. Makanya kita perlu mencerna, ada mencerna. Mudah-mudahan materi tentang mal ini sudah bisa kita kuasai, ya. Cuma tiap Quran kayaknya beda-beda tuh. Itu temanya kan ada data judulnya ya. Itu seperti itu. Dulu saya ngapal itu mengikuti yang Depag. Depag juga kan dulu yang lama-lama itu, yang Depag punya itu ada tema-temanya tuh. Ada ayat, 3 ayat itu. Kita tahu. Jadi kalau kita sholat, kita berhenti di akhir temanya. Jadi enak. Punya kisah Nabi Nuh selesai sampai segini. Jadi kita kalau baca dalam surat diselesaikan. Kalau tanpa tema kita akan selesai di tengah. Wakofnya nggak jelas. Biar bacaan kita tartil. Tapi ini saja ya. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipahami materi kita. Ini bukan materi pertama ya. Kita mereview sebenarnya ini. Cuma karena hampir sebulan kali ya kita nggak ngaji, khawatir lupa. Dan sekarang sudah lancar insyaallah. Tapi tutup dengan doa qut majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.